itu dari lapangan Kertabuana kan. Kayaknya Mas Agus yang nyanyi nih, yang artis Bali itu. Karena lagunya kan balikin. Getarannya sampai ke jendela kita. Itu jaraknya ada sekiloan ini. Ini ngomong masalah frekuensi suara. Kalau frekuensi getaran beliau berjuta-juta mil, berbilion-bilion mil. Dari awal kamu nggak nangkep pasti. Kita ketemu orang Finland, ketemu orang San Francisco, ketemu orang Ukraina, ketemu orang Rusia, ketemu orang England. Ini tanpa telepon maksud Mbak Kong. Jadi kita ini bicara frekuensi kekuatan yang putih kuning ini. Beliau ini tidak ada batas maksudnya. Dan itu ada di napasmu, nak. Ada di napasmu. Kenapa nggak kau rawat? Merawat konektivitas itu dengan pernapasan panjang, tapi jangan keliru. Kalau nggak ngerti lebih baik tanya Mbah Kong. Bukan sok tahu, bukan sombong, ndak. Saya pengen nggak ada yang salah saudaraku. Kan kayak gitu. Anak-anakku nggak boleh ada yang luput. Tahu maksudnya? Frekuensi beliau itu besar sekali dan tiada batas. Itulah yang disebut freeze. Maka alam roh itu adalah abadi. Maka jangan bicara masalah kehidupan yang ragawi banget setelah kematian. Lo masuk surga ketemu 72 bidadari, itu orang dobol, ya kan? Dobol sekali. Bagaimana kehidupan rohani disamakan dengan kehidupan ragawi yang sifatnya produktif? Tidak sama. Kita adalah bicara masalah keabadian, kesucian dan kemuliaan, nirbatas, freeze. Makan minum aja nggak terpikirkan, apalagi masalah seks. Lucu lagi kan, ragawi banget. Jadi ini harus kita bedakan, bukan menolak, tapi bedakanlah. Kita bicara masalah ranah ragawi dan rohani. Apalagi kita menyinggung persoalan putih kuning beliau. Beliau itu dalam kondisi suci dan mulia. Jangan disamakan dengan yang hitam-hitam kayak kita begini ini. Ragawi kita inilah gambaran neraka. Harmoni beliau ini gambarannya surgawi. Maka ikutin yang rohani, jangan ikutin yang ragawi. Kalau kita bicara masalah ragawi ini nggak ada kaitannya lagi dengan yang rohani. Disharmoni ragawi kita, tapi rohani kita harmoni. Makanya selain cerdas akal, cerdas hati, harus cerdas rohani. Cerdas akal menyelesaikan masalah. Ini saya ulangi lagi supaya tidak lupa, maksud Mbah Kong. Bukan Mbah Kong melupakan, diulang-ulang 1000-an kali saya ulang agar anak-anakku jangan ada yang keliru. Cerdas akal untuk menyelesaikan aneka problema kehidupan kita. Cerdas hati kita untuk menyelesaikan aneka problem dengan sesama hidup. Ingat, dengan sesama hidup, bukan hanya sesama manusia ya, sesama hidup, tumbuhan, pokoknya yang memiliki hidup. Dan cerdas rohani adalah bagaimana kita menjaga tetap harmoni, menciptakan harmoni, merawat yang harmoni. Tanpa itu kita berarti jauh. Jangan bilang kamu tak berani, wah kehendak Tuhan, kurang ajar kamu sama Tuhan, ya kan? Orang yang mulia, wah, menghendaki kamu kecelakaan, bukan? Ndak ada. Kalau dari beliau itu adalah harmoni. Kalau yang tidak harmoni itu dari ragawi kita, dari pikiran kita, dari akal-akalan kita, dari kesombongan kita. Ini ke sana. Aku nggak boleh anak-anakku keliru. Kalau pernah salah, pernah lupa, pernah luput, biarlah Mbah Kong saja. Jangan mengulangi. Anak-anakku harus makin kuat, gitu maksud saya. Apalagi lu jadi seorang penyuluh masyarakat, tidak verbal, terselubung pekerjaanmu. Ketika kamu menjadi seorang penyuluh ini lembut dan bijak, kamu disukai, kamu baik dan benar, dimarahin. Kuat gak lo? Ini bukannya dipuji dan diapresiasi. Lu makin baik, makin berprestasi, lu banyak dimusuhin, kan, disirikin. Karena apa? Wah, saya ada saingan yang baik.
Apalagi lu luput tuh, makin teraniaya kan kasarannya gitu. Jadi secara ragawi itu selalu disharmoni. Tetapi ketika kita mengikuti yang rohani, apapun yang kau hadapi, engkau dikuatkan. Maka ketika kamu dibawa ke ranah-ranah yang negatif itu, kamu tetap mendapatkan yang positif atas putih kuning beliau yang menjaga kita, menyertai kita. Makanya para suci yang mendahului kita itu menyertai kita. Maka disebut kawitan, muasal, merajan, ya kan? Asal muasal kita ini yang masih selalu dalam ruang lingkup hidup kita ini menyertai. Makanya lu nyuguh kopi, kawitan laki-laki, kawitan perempuan, yang suci laki-laki, yang suci perempuan, bukan yang sudah ditinggikan, tapi yang Mbah sarankan selalu ada di sini. Itu ada masih, ya kan? Tetap tiap hari kan. Nah, Astungkar di sini kita bukan apa-apa, kita agar ingat aja, agar kita tuh siap kalau menerima itu dengan ketulusan, dengan lapang jiwa, dengan sukacita, apapun kondisinya. Terima kasih ini mengunjungin kita, terima kasih. Kita ini kan disertai. Kalau nggak disertai kita ngomongnya pada jelek-jelek, ya kan? Kita evaluasi sedikit tentang kejelekannya, rasanya nggak nyaman, ya kan? Ya, beliau menceritakan hal yang sifatnya negatif, bahkan menyampaikan hal yang sifatnya negatif, kan nggak nyaman. Di jiwa kita nggak nyaman karena nggak boleh itu. Ini kita tuturkan hanya untuk menguatkan kita, jangan sampai begitu. Kan maksudnya ke sana. Kalau kita menuturkan sesuatu yang jelek itu nggak nyaman sekali. Baik mendengar, apalagi menyampaikan, janganlah. Lebih baik kita menyampaikan apa yang kita lalui, apa yang kita jalani, sehingga itu meneguhkan, membangkitkan spirit directing yang beliau anugerahkan dalam hidup kita melalui napas kita ini. Makanya napas kita harus kita rawat dengan sang pemberi napasnya. Biar HP-nya nggak mati. Tadi kan aku mau motret kamu pakai HP-nya nggak ada baterai, mati, ya kan? Mau motret langsung, ternyata nggak ada frekuensinya, nggak ada sinyalnya. Putus kan? Seperti itu. Kalau kita mengandalkan ragawi kita, ya kita nggak ada anugerah beliau. Jangan doa yang jelek, semoga ini nggak ada pengaruhnya apa-apa, itu kan jelek. Lebih baik nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong aja, beliau tahu apa yang kita perlukan. Jangan ngomong email percuma. Bedakan. Jadi kamu doa dari pagi-pagi kan email, terus kapan kamu mendengarkan? Kenapa kamu tergila-gila baca mantra-mantra, doa-doa yang nggak karu-karuan? Saat mendengarkan nggak ada sama sekali. Berdiamlah, nak. Maka engkau tahu kekuatan beliau. Tanpa engkau minta, beliau sudah tahu dan menyediakan apa yang kau perlukan. Kalau kita menyampaikan lafal-lafal doa itu sekedarnya sebagai ucapan syukur dan terima kasih bahwa kita sungguh-sungguh menyucikan dan memuliakan, tetapi lakukan dalam hidup. Jangan hanya sekedar doa, mohon, minta-minta. Lu mau minta-minta mulu, kapan lu nggak jadi pengemis? Lu sudah gua kasih segala-galanya. Dengan napasmu itu segala-galanya sudah ada dalam dirimu. Kamu masih ngemis-ngemis mulu aja. Kasarannya gitu. Nih jangan sakit hati. Saya nggak minta aja lu bawain duren, lu bawain manggil segala. Itu kan kekuatannya dahsyat. Nggak main-main loh di mata Mbah Kung. Makanya bisa sampai beremang air mata, ya kan? Anugerahnya itu besar sekali. Nggak usah kita ucapkan pun beliau tahu yang kita perlukan. Sudah sediakan. Mampu memanfaatkannya tidak, mampu mensyukuri tidak. Itu sebetulnya intinya. Kalau Mbah Kung ingin menegaskan pada anak-anakku, ya kalian jadi anak-anak saya, tak pikir ya jangan ikut-ikutannya jelek-jelek lah. Belajar tulus saja, belajar ikhlas, terus lapang jiwa dalam menapai ini hidup dan kehidupan. Orang mau assassination, mau adu domba, mau fitnah, mau
segala macam, biarkan saja. Kita jangan, maksudnya ya, kita jangan. Jadi ya mari kita sama-sama berjuang agar menjadi pribadi-pribadi sejati yang tangguh untuk berbagi cahayanya, berbagi frekuensinya. Sound speaker aja kita sampai bingung, jendela sampai bergetar begini, ternyata 1 kilo mereka tampil di lapangan. Ya kan kesana kaitannya bahwa frekuensi ini beliau menunjukkan sesuatu kepada kita. ya, salah satu contoh ragawi yang kupingmu bisa mendengarkan, jendela kacamu bisa bergetar hanya karena speaker saja. Kau tidak merasakan getaran dariku. Nah, itu. Kamu nggak merasakan getaran dariku. Nah, kalau mbakku nggak merasakan getaran itu, kan udah pergi tadi, nggak ketemu kita. Kan udah saya ceritakan, saya udah ganti baju, sudah pakai sendal karet, model kayak gitu loh. Niat saya dari sana pasti ketemu.